Imperatif bertanggung jawab untuk kemungkinan nilai kesalahan mendatang berdasarkan pada rate perubahan tiap waktu. Nah, masuk kita ke kontrol proporsional. Kontrol P jika G sama dengan KP dengan K adalah konstanta jika U sama dengan G dalam kurung S, maka U sama dengan KP adalah konstanta proporsional. KP berlaku sebagai gain penguat tanpa memberikan efek dinamik kepada kinerja kontrol. Penggunaan kontrol P memiliki berbagai keterbatasan karena sifat kontrol yang tidak dinamik ini. Walaupun demikian, dalam aplikasi-aplikasi dasar yang sederhana, kontrol P ini cukup mampu untuk memperbaiki respon transient, khususnya rise time dan sitting time. Pengontrolan proporsional memiliki keluaran yang sebanding atau proporsional dengan besarnya sinyal kesalahan selisih antara besaran yang diinginkan dengan aktualnya. Ciri-ciri pengontrol proporsional. Yang pertama, jika nilai KP kecil, pengontrol proporsional hanya mampu melakukan koreksi kesalahan yang kecil, sehingga akan menghasilkan respons sistem yang lambat, menambah rise time. Yang kedua, jika nilai KP dinaikkan, respon atau tanggapan sistem akan semakin cepat mencapai keadaan mantapnya, mengurangi rise time. Yang ketiga, namun jika nilai KP diperbesar sehingga mencapai harga yang berlebihan akan mengakibatkan sistem kerja tidak stabil atau respon sistem akan beroscilasi. Yang keempat, nilai KP dapat diset demikian sehingga mengurangi steady state error tetapi tidak menghilangkannya. Nah, kontrol integratif. Pengontrol integratif berfungsi menghasilkan respons sistem yang memiliki kesalahan keadaan mantap 0, error steady state sama dengan 0. Jika sebuah pengontrol tidak memiliki unsur integrator, pengontrol proporsional tidak mampu menjamin keluaran sistem dengan kesalahan keadaan mantapnya 0. Ciri-ciri pengontrol integral. Keluaran pengontrol integral membutuhkan selang waktu tertentu sehingga pengontrol integral cenderung memperlambat respon. Yang kedua, ketika sinyal kesalahan berharga nil, keluaran pengontrol akan bertahan pada nilai sebelumnya. 3. Jika sinyal kesalahan tidak berharga 0, keluaran akan menunjukkan kenaikan atau penurunan yang dipengaruhi oleh besarnya sinyal kesalahan dan nilai K. Konstanta integral K yang berharga besar akan mempercepat hilangnya offset. Tetapi semakin besar nilai konstanta, KI akan mengakibatkan peningkatan osilasi dari sinyal keluaran pengontrol. Nah, kontrol diferensial. Keluaran pengontrol diferensial memiliki sifat seperti halnya suatu operasi derivatif. Perubahan yang mendadak pada masukan pengontrol akan mengakibatkan perubahan yang sangat besar dan cepat. Ketika masukannya tidak mengalami perubahan, keluaran pengontrol juga tidak mengalami perubahan. Sedangkan apabila sinyal masukan berubah mendadak dan menaik berbentuk fungsi step, keluaran menghasilkan sinyal berbentuk input. Jika sinyal masukan berubah naik secara perlahan, fungsi ramp, keluarannya justru merupakan fungsi step yang besar. Magnitudenya sangat dipengaruhi oleh kecepatan naik dari fungsi ramp dan faktor konstanta KD. Ciri-ciri pengontrol derivatif. Yang pertama, pengontrol tidak dapat menghasilkan keluaran jika tidak ada perubahan pada masukannya berupa perubahan sinyal kesalahan. Yang kedua, jika sinyal kesalahan berubah terhadap waktu, maka keluaran yang dihasilkan pengontrol tergantung pada nilai KD dan laju perubahan sinyal kesalahan. 3. Pengontrol diferensial mempunyai suatu karakter untuk mendahului sehingga pengontrol ini dapat menghasilkan koreksi yang signifikan sebelum membangkit kesalahan menjadi sangat besar. Jadi pengontrol diferensial dapat mengantisipasi pembagian kesalahan, memberikan aksi yang bersifat korektif dan cenderung meningkatkan stabilitas sistem. Yang keempat, dengan meningkatkan nilai KD dapat meningkatkan stabilitas sistem dan mengurangi overshoot. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Bila tipik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.